Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Alfado Kutanisa dengan NIM 0311230031. Di sini saya akan memaparkan materi tentang etika profesi. Nah, apa sih etika profesi itu? Dalam dunia kerja profesional, etika profesi adalah hal penting yang harus dimiliki, tidak peduli bidang apa yang harus digeluti. Pasalnya, etika profesi memberikan pedoman moral dan profesional bagi setiap individu. Nantinya, etika tersebut akan memandu untuk dapat bekerja secara jujur dan profesional. Nah, di sini ada beberapa etika profesi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Kaiser. Dalam buku Etika Profesi Hukum, etika profesi adalah sikap hidup untuk memberi pelayanan yang adil, tertib, dan profesional kepada masyarakat. Hal ini dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap seluruh anggota masyarakat. Yang kedua ada menurut Lubis tahun 1994, etika profesi yaitu mengarah kepada sikap hidup dengan kesediaan untuk memberikan layanan yang profesional kepada masyarakat. Dalam memberikan layanan tersebut, dibutuhkan keahlian dan keterlibatan penuh sebagai bentuk pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab. Yang ketiga ada menurut Mukhtar tahun 2016. Etika profesi merupakan aturan yang mengikat bagi seluruh pemegang profesi. Dan yang terakhir, menurut Prakoso tahun 2015, etika profesi melibatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada ilmu dan profesi yang dipelajari dan dijalankan oleh individu tersebut. Jadi, dapat disimpulkan, arti etika profesi merupakan pedoman moral yang mengatur perilaku dan tindakan seseorang profesional di tempat kerja. Hal ini mencakup prinsip-prinsip moral seperti integritas, kejujuran, dan profesionalisme yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas maupun tanggung jawab di bidang masing-masing. Selanjutnya ada perbedaan etika profesi, kode etik, dan etika bisnis. Etika profesi yaitu seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang mengatur praktik dalam suatu profesi tertentu. Dan kode etik merupakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Kode etik adalah pedoman tentang perbuatan, tingkah laku, dan sikap pekerja. Yang terakhir ada etika bisnis, yaitu seperangkat nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku organisasi bisnis, pemimpin, dan karyawan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Nah, di sini ada tujuan menerapkan etika profesi. Yang pertama yaitu melindungi kepentingan publik dan masyarakat. Pada dasarnya, etika profesi menjadi panduan untuk memberikan layanan profesional kepada masyarakat. Tujuannya untuk melindungi kepentingan publik dan masyarakat. Yang kedua ada menjaga standar dan kualitas profesi. Salah satu tujuan utama etika profesi adalah memberikan pelayanan yang sangat berkualitas tinggi. Selain itu, fungsinya juga untuk menjaga standar dan kualitas dari profesi tersebut. Yang ketiga ada meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab profesional. Tujuan etika profesi juga mencakup akuntabilitas dan tanggung jawab profesional. Saat terdapat nilai dan norma yang menjadi standar, para pemegang profesi akan lebih berhati-hati dalam bersikap, berperilaku, dan membuat keputusan. Yang keempat ada mengembangkan profesi secara positif. Sesuai tujuan etika profesi, maka harus menjalankan setiap tugasnya dengan adil, jujur, dan tidak condong pada pihak tertentu. Secara tidak langsung, maka harus wajib mempromosikan nilai-nilai prinsip moral dan etika yang positif. Dengan demikian, sebuah profesi dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Nah, dari sinilah bisa tercipta lingkungan kerja yang positif. Dan yang keempat Dan yang terakhir ada menghormati hak dan kepercayaan kliennya atau customer-nya, yaitu harus adil dalam menjalankan tugasnya. Adil merupakan salah satu nilai utama dalam etika profesi. Artinya harus bisa bersikap, berperilaku, dan membuat keputusan yang berpegang pada kebenaran. Tujuannya untuk mewujudkan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat. Sebab etika profesi bertujuan untuk menghormati hak serta kepercayaan klien. Dengan begitu,
maka seseorang harus terus menjaga kerahasiaan dan memberikan keputusan yang terbaik bagi kliennya. Nah, di sini ada manfaat dari etika profesi. Yang pertama, ada meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas profesional. Ketika seseorang memiliki etika profesi yang baik, orang-orang di sekitar kita akan semakin percaya dengan kita. Lambat laun, kredibilitas sesuai dengan profesi pun akan ikut meningkat. Yang kedua, ada memperkuat citra dan reputasi individu dan organisasi. Yang ketiga, di sini mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan profesional, meningkatkan kualitas layanan dan produk yang ditawarkan, meminimalisir risiko pelanggaran hukum dan etika, dan mencegah konflik kepentingan. Nah, di sini ada poin-poin yang sangat penting yang harus dimiliki seorang akuntan, yaitu prinsip etika profesi yang harus dimiliki seseorang yang punya profesi. Maka seseorang tersebut harus memiliki prinsip di antara 8 ini, atau harus memiliki semua prinsip 8 ini. Yang pertama ada integritas. Integritas moral adalah fondasi utama dalam etika profesi. Prinsip ini menuntut agar individu mempertahankan kejujuran dan keadilan dalam segala aspek pekerjaannya. Kedua ada objektivitas, yaitu untuk menjalankan etika profesi secara optimal, harus berperilaku secara objektif dalam mengambil keputusan. Penting untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang tanpa memihak. Tak kalah penting, perlakuan setiap individu dengan rasa hormat dan tanpa diskriminasi. Yang ketiga ada kompetensi, adalah kunci dalam menjalankan tugas profesi dengan baik. Hal ini mencakup pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang terkait dengan profesi. Yang keempat ada akuntabilitas. Prinsip etika profesi satu ini merujuk pada kemampuan dan kemauan untuk bertanggung jawab. Ingatlah bahwa setiap tindakan dan keputusan pasti ada pertanggungjawabannya. Yang kelima ada keadilan. Dalam konteks profesi yang melayani publik, prinsip keadilan menjadi sangat penting. Melalui prinsip keadilan, etika profesi menuntut untuk selalu berlaku adil dalam pekerjaannya. Nah, prinsip ini begitu penting, terutama untuk profesi yang tugasnya melayani publik, seperti polisi, tenaga kesehatan, atau petugas layanan pemerintah. Yang keenam ada kepercayaan. Nah, seseorang wajib menjaga kerahasiaan, privasi, serta keamanan klien dan pelanggan. Hal ini merupakan bentuk dari penerapan prinsip kepercayaan dalam etika profesi. Dengan adanya kepercayaan, maka seseorang pun bisa membangun hubungan baik dengan publiknya. Ketujuh ada tanggung jawab. Untuk prinsip yang satu ini, wajib mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, serta kesejahteraan orang umum dalam setiap tindakan dan keputusannya. Tujuan utamanya adalah memberikan kontribusi positif dan berkelanjutan bagi pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Nah, yang terakhir ada profesionalisme, yaitu merujuk pada kemampuan untuk mengerjakan tugas dengan baik dan sesuai standar yang berlaku. Hal tersebut mencakup sikap, perilaku, dan kualitas kerja yang sesuai dengan norma-norma profesional yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya ada tujuan menerapkan etika profesi, yaitu untuk melindungi kepentingan publik dan masyarakat, menjaga standar dan kualitas profesi, meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab profesional, mengembangkan profesi secara positif, dan menghormati hak dan kepercayaan klien. Nah, di sini ada studi kasus, yaitu seorang guru berinisial M yang 43 tahun mengajar di SD Kecamatan Watang, Kabupaten Pinang, Sulawesi Selatan, dilaporkan ke pihak yang berwajib karena telah mencabuli muridnya berinisial Ava 11 tahun di toilet sekolah. Pelaku atau M ini menarik tangan korban ke WC lalu memasukkan tangan korban ke dalam celananya dan meremas dada korban secara paksa. Setelah melakukan aksinya, pelaku atau M mengancam korban agar tidak memberitahu siapapun tentang apa yang dialami. Jika diberitahu, maka ia akan melakukan aksi yang serupa kepada korban. Sekarang pihak kepolisian dan perlindungan perempuan dan anak Satuan Reserse Kriminal Polres Pinang telah menahan pelaku atau MY dan mengamankan barang bukti dalam pencabulan kepada anak di bawah umur. Nah, jadi sudah jelas di sini melanggar hukum dan melanggar kode etik profesi keguruan, yaitu dalam kasus ini terdapat poin kode etik keguruan yang dilanggar. Yang pertama, guru tidak membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya yang berjiwa Pancasila, karena gurunya sendiri juga tidak dapat mencerminkan hal itu kepada peserta didiknya. Nah, jadi kesimpulan dasarnya, guru sebagai tenaga pendidikan melakukan pelanggaran pencabulan merupakan pelanggaran yang serius terhadap moralitas dan kode etik keprofesian.
Kasus guru di Sulawesi Selatan mencabut siswa yang menyebabkan kegagalan dalam menjalankan tugas pendidikan dengan baik, pentingnya penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku serta pemberian pidana yang sesuai dengan hukum yang berlaku, meningkatkan komitmen untuk melindungi anak-anak. Penting juga bagi lembaga pendidikan dan orang tua menciptakan lingkungan yang aman. Nah, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam pemaparan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.